Baik, kembali lagi bertemu dalam mata pelajaran matematika kelas 7. Kali ini materi kita adalah operasi pada bilangan pecahan. Oke, sebelumnya anak-anak, operasi dalam matematika itu meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, dalam pecahan itu terdapat operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Lalu bagaimana kita mengoperasikan bilangan pecahan? Simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, jika kita menemui pecahan, katakanlah 1/5 ditambah 3/5. Pecahan berikut ini memiliki penyebut yang sama. Ingat, penyebut dalam pecahan itu dituliskan di bawah dan pembilang di atas. Maka jika penyebutnya sudah sama, pembilangnya tinggal kita operasikan. Artinya di sini 1 ditambah 3. Hasilnya 4/5. Oke, itu untuk penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Lalu, bagaimana jika penyebutnya berbeda? Contoh kedua, 1/2 kita tambah dengan 1/3. Oke, di sini didapat penjumlahan dari pecahan dengan penyebut yang berbeda. Penyebutnya 2 dan 3. Maka ingat kembali tentang konsep pecahan senilai. Oke. Pecahan yang senilai dengan 1/2 bisa Ananda dapat dengan mengalihkan penyebut dan pembilang dengan bilangan yang sama. Misalnya dikali 2, sehingga menghasilkan 2/4. Atau 1/2 dikalikan dengan 3, sehingga didapat 3/6. Artinya 1/2 senilai dengan 2/4 senilai dengan 3/6. Oke, berikutnya kita gunakan 1/3. 1/3 di sini Ananda boleh mengalihkan dengan 2. Oke, sehingga didapat 1 dikali 2 menghasilkan 2, 3 dikali 2 menghasilkan 6. Ternyata 1/3 senilai dengan 2/6. 1/2 senilai dengan 3/6. Nah, di sini boleh Ananda jumlahkan 3/6 didapat dari yang senilai dengan 1/2 ditambah dengan 2/6 yang senilai dengan 1/3. Penyebutnya sudah sama. Ingat konsep yang pertama tadi, jika penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya tinggal kita jumlahkan sehingga hasilnya 5/6. Itu jika menggunakan konsep pecahan senilai. Nah, jika Ananda menggunakan konsep menyamakan penyebut, bisa menggunakan konsep KPK. Oke, di sini perhatikan 1/2 ditambah 1/3. Oke, sama saja kita cari KPK 2 dan 3. 2 dan 3 KPK-nya adalah 6. Oke, di sini tinggal Ananda bagikan 6 dibagi 2, hasilnya 3, kemudian dikali 1. 3 dikali 1 ditulis 3. Lalu ditambahkan 6 dibagi 3,
itu hasilnya 2. 2 dikali dengan 1 hasilnya 2. Nah, 3 ditambah 2, 5/6. Sama saja. Cara mana yang menurut Ananda mudah boleh digunakan. Baik, berikutnya adalah operasi perkalian pada pecahan. Contoh, 1/2 dikali dengan 1/3. Oke, di sini ada perkalian dari bilangan pecahan. Konsepnya, jika pecahan dikalikan, maka yang akan kita lakukan adalah mengalihkan pembilang dengan pembilang. Dalam hal ini 1 dikali 1 menghasilkan 1 per penyebut dikalikan dengan penyebut. 2 dikali 3 itu hasilnya 6. Jadi untuk 1/2 dikali dengan 1/3 maka hasilnya adalah 1/6. Ingat konsepnya, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. Bagaimana jika pecahan dikalikan dengan bilangan bulat? Oke, 1/2 dikali 3. Nah, jika dia bilangan bulat, ingat saja Ananda bahwa 3 itu sama artinya dengan 3/1. 3/1 untuk semua bilangan bulat penyebutnya 1. Sehingga tinggal Ananda kalikan sesuai konsep perkalian pecahan tadi. Pembilang dikali pembilang, 1 dikali 3 hasilnya 3 per 2 dikali 1 hasilnya 2. Pembilang kali pembilang dan penyebut dikali dengan penyebut. Berikutnya, operasi pembagian. Pembagian pada pecahan. Di sini Ibu punya contoh 1/3 dibagi dengan 1/2. Nah, untuk pembagian pecahan, Ananda tinggal membagi pecahan artinya sama dengan proses mengalihkan pecahan, tetapi yang dikalikan 1/2 dibalik posisinya. Pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. 1/2 di sini menjadi 2/1. Itu konsep untuk membagi pecahan. Nah, lalu bagaimana menyelesaikannya? Untuk menyelesaikannya, tinggal gunakan konsep perkalian pecahan tadi. 1 dikali 2 hasilnya 2 per 3 dikali 1 hasilnya 3. Kembali ke konsep perkalian pecahan. Sampai sini dipahami? Oke, baik. Berikutnya, bagaimana jika membagi pecahan dengan bilangan bulat? Katakanlah 1/3 dibagi 3. Ingat tadi yang Ibu katakan bahwa jika dibagi dengan bilangan bulat, untuk membantu Ananda dibuat saja penyebutnya per 1. Sehingga 1/3, ingat kalau dia dibagi, operasi di sini menjadi kali, tapi 3/1 kita balikkan posisinya. Ingat ya, yang dibalik adalah bilangan setelah pembagian. 1/3 menjadi 1/3 ini. Oke, sehingga kita kembali ke konsep perkalian pecahan. 1 dikali 1 hasilnya 1 per 3 dikali 3 hasilnya 9. Mudah bukan? Baik, selanjutnya kita akan menjumlahkan bentuk pecahan yang lain, yaitu desimal. Bagaimana caranya? Simak contoh yang Ibu berikan. Oke. Di sini ada contoh 0,412
ditambah dengan 0,543. Bagaimana menjumlahkannya? Baik, kita lihat 0,412 dengan 0,543. Oke, tinggal kita jumlahkan dengan menyamakan posisi komanya. Ingat ya, menyamakan posisi komanya. Lalu tinggal kita jumlahkan seperti biasa. 2 ditambah 3, 5. 1 ditambah 4, 5. 4 ditambah 5, 9. Lalu komanya di sini 0 ditambah 0 hasilnya 0. Mudah bukan? Nah, bagaimana untuk pengurangan? Untuk pengurangan, di sini Ibu punya contoh 3,762 dikurang dengan 2,547. Oke, kita kurangkan. Dikurang dengan 2,547. Oke nak, sama seperti pengurangan biasa, 2 dikurang 7 itu tidak bisa kan? Maka kita pinjam dari sebelahnya. Jadi di sini menjadi 10. 10 yang dipinjam ditambah 2, 12, dikurang 7 hasilnya 5. Karena 6 ini sudah dipinjam, maka bersisa 5. 5 dikurang 4, 1. Lalu 7 dikurang 5 hasilnya 2. Komanya sejajarkan, 3 dikurang 2, 1. Mudah bukan? Baik, berikutnya adalah mengalihkan bilangan desimal. Bagaimana caranya? Di sini contoh 12,5 dikali dengan 0,8. Baik ya, 12,5 dikali dengan 0,8. Kalian bisa menyelesaikan operasi ini dengan mengubahnya menjadi bentuk pecahan biasa. Nah, karena 12,5 adalah satu angka di belakang koma, itu sama artinya dengan 125 per 10 dikali dengan 0,8, satu angka di belakang koma, menjadi 8 per 10. Nah, ketika ketemu proses ini, ingat konsep operasi pada pecahan perkalian tadi? Tinggal kita kalikan pembilang kali pembilang. 125 dikali 8 hasilnya 1000 dibagi atau per penyebut kali penyebut, 10 dikali 10 hasilnya 100. Oke, 1000 dibagi 100 maka hasilnya adalah 10. Oke, ini dengan mengubah ke dalam bentuk pecahan. Jika kalian ingin langsung mengalihkan, maka caranya 12,5 dikali 0,8. Sejajarkan saja komanya. Oke ya, tinggal kita kalikan seperti konsep perkalian biasa. 8 kali 5 itu 40, kita tulis 0, 4-nya sisip. 8 dikali 2 itu 16. 16 tadi kalian tambah dengan 4, maka hasilnya 20. Yang ditulis adalah 0. 2-nya kita sisip. 8 dikali 1 hasilnya 8, 8 ditambah 2, 10. Oke. Lalu berikutnya 0 yang di sini kita kali dengan 5, hasilnya 0. 0 dikali 2 hasilnya 0, 0 dikali 1 hasilnya 0. Lalu kita jumlahkan 0, 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0, 0, 1 tambah 0, 1. Karena dia dua angka di belakang koma, sini dilihat dua angka di belakang koma, kita letakkan komanya dua angka di belakang koma. Jadi 10,00 itu sama artinya dengan 10. Sama saja hasilnya. Tinggal gunakan cara yang menurut Ananda mudah. Terakhir, kita akan melakukan operasi pembagian pada bilangan desimal. Oke. Di sini
Ibu punya contoh 12,5 dibagi 0,8. Sebagaimana perkalian tadi, kalian bisa mengubah 12,5 dan 0,8 menjadi pecahan biasa, yaitu karena dia satu angka di belakang koma, maka menjadi 125 per 10 dibagi dengan 0,8 itu satu angka di belakang koma, jadi dia 8 per 10. Ingat konsep pembagian pada pecahan tadi nak, bahwa ketika dibagi maka operasinya kita ganti menjadi kali, sementara 8 per 10 kita balik posisi menjadi 10 per 8. Yang di 125 per 10 nya tetap ya. Oke, nah ketika bertemu seperti ini tinggal kita kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Oke, karena ini sama-sama 10, dia 10 ini habis dibagi. Jadi tinggallah 10 bagi 10 kan 1. Jadi tinggal kita kali 125 kali 1 itu 125 per ini tadi hasil baginya 1 kali 8 hasilnya 8. Oke, ini kalau dalam bentuk pecahan. Nah, kalian bisa memprosesnya 125. Kita cari ya, 125 dibagi 8. Oke, 1 tidak bisa dibagi 8, maka langsung kita pakai 12 dibagi 8. Hasilnya 1. 1 dikali 8 itu 8, lalu kita kurangkan. 12 dikurang 8 itu 4. 4 tidak bisa dibagi 8, turunlah 5. 45 dibagi 8 itu hasilnya 5. 5 dikali 8 40. Lalu kita kurangkan di sini 5. 5 tidak bisa dibagi 8 dan tidak ada lagi bilangan yang bisa diturunkan. Maka untuk menyelesaikannya kita beri 0 di sini, lalu di sini kita komakan. Ingat ya, 50 dibagi 8 yang mendekati adalah 6. 6 dikali 8 48, lalu dikurangkan 50 dikurang 48 itu hasilnya 2. 2 tidak bisa dibagi 8, kita bantu dengan 0. 20 dibagi 8 itu hasilnya 2. Oke, di sini ibu teruskan di sini ya. 20 dibagi 8 tadi 2 dikali 8 16, lalu kita kurangkan di sini 4, karena 20 dikurang 16 hasilnya 4, lalu kita letakkan 0. 40 dibagi 8 5. Jadi di sini 5 kali 8 40 baru habis. Jadi didapatlah 125 dibagi 8 adalah 15,625. Oke, bagaimana dengan cara lain? Cara lain kalian bisa membaginya seperti membagi biasa. Contoh 12,5 dibagi 0,8. Gunakan pembagian seperti yang pernah kalian pelajari di bangku sekolah dasar. 0,8 satu angka di belakang koma, 12,5 satu angka di belakang koma. Maka semuanya kita kali dengan 10 untuk memudahkan kita. 12,5 dikali 10 hasilnya 125. 0,8 dikali 10 hasilnya 8. Oke, sama seperti tadi, tinggal kita bagi. 12 bagi 8 itu 2. 1 kali 8 8, itu kita kurangkan. 12 dikurang 8 itu 4. 4 tidak bisa dibagi 8, jadinya kita turunkan 5. Ini ya, 45 dibagi 8 itu 5. 5 dikali 8 40, lalu kita kurangkan 5. Karena tidak ada lagi bilangan yang harus kita turunkan, maka kita tinggal tambah 0. Di sini kita letakkan koma. 50 dibagi 8 itu 6, lalu 48, karena 6 dikali 8 hasilnya 48. Berapa 50 dikurang 48? Ibu teruskan di sini, itu hasilnya 2. Oke, 2 tidak bisa dibagi 8, maka kita bantu dengan 0.
20 dibagi 8 hasilnya 2. 2 dikali 8 16, lalu kita kurangkan 20 dikurang 16 4, bantu lagi dengan 0, 40 dibagi 8 5, hasilnya 15,625. Sama saja hasilnya, tinggal kalian pilih mana yang langkah menurut kalian mudah. Nah, bagaimana untuk pecahan campuran dan persen? Sama saja, ingat konsepnya, kalian tinggal ubah. Jika bertemu dengan pecahan campuran, kalian ubah menjadi pecahan biasa. Jika kalian bertemu dengan persen, kalian ubah menjadi pecahan biasa. Konsepnya sama. Oke, anak-anak, semoga dipahami penjelasan dari Ibu. Selamat belajar dan tetap semangat.